Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore, Bu. Sore, Bu. Ya, Selamat sore, Bu. ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Gimana kemarin Natalannya? Jauh dari rumah ya? Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa, yang penting masih dalam suasana Natal ya. Selamat Natal untuk teman-teman. Jauh dari rumah, yang penting nanti kalau pulang bawa ijazah ya. Oke. Hari ini nggak kompleks, nggak materi yang berat. Saya hanya ingin mereview terkait tugas yang kemarin, stabilisasi lereng ya. Jadi saya kemarin tuh lupa kalau yang pertama kan harusnya stabilisasi lereng ada lanjutannya ya. Itu kemarin ketinggalan, jadi saya sisipkan saya sisipkan di pertemuan kemarin. Kan yang pertama saya berikan sebelum UTS. Nah, ini saya berikan pas pertemuan kemarin itu untuk lanjutannya. Jadi kemarin teman-teman ngerjakan yang soal tambahan ya, materi tambahan masih terkait stabilisasi lereng tersebut. Oke. Saya akan review dulu terkait tugasnya kemarin. Nggak lama kok teman-teman, sebentar aja. Dan ini pun juga nggak susah ya. Jadi kemarin kan ada soal kayak gini, bahwasanya suatu galian sedalam 13,5 meter dibangun pada tanah lempung jenuh yang mempunyai berat volume 19,3 kilonewton per meter kubik dan kohesi 40 kilonewton per meter persegi. Lapisan tanah keras terdapat pada kedalaman 15 meter di bawah muka tanah dengan menganggap sudut gesek pada tanah itu sama dengan 10. 0. Berapakah kemiringan lereng, itu berarti betanya ya, yang dibutuhkan agar faktor aman F-nya sama dengan 1,2. Oke, tak perbesar. Nah, di awal kita harus cari tahu dulu faktor kedalaman atau D-nya. Tadi kan diketahui bahwasanya untuk nilai lapisan tanah kerasnya itu ada di kedalaman 15 meter. Kemudian dalamnya galian kan 13,5. Jadi 15 dibagi 13,5 dulu dapatnya 1,11. Kemudian kita perlu cari nilai ND-nya, yaitu pakai rumus C per F, kemudian tolnya kali H. Nah, ini C-nya kita peroleh dari soal kohesinya ya, C itu adalah 40, kemudian dibagi dengan 1,2 dari F-nya, faktor aman yang sudah ditentukan di soal. Kemudian kita kali lagi 19,8, ini diperoleh dari volumenya, beratnya, dan dikali 13,5 itu adalah kedalamannya tadi, kedalaman galian awal. Nah, diperoleh 0,125. Nah, kemudian kita menggunakan diagram Taylor untuk mencari nilai betanya. Kan yang dicari adalah betanya ya. Berapa betanya? Kita pakai diagram Taylor ini teman-teman. Nah, untuk diagram Taylor ini saya ambil dari buku punyanya Harry Christadi itu di di subbab stabilisasi lereng. Nanti juga teman-teman lihat juga di situ ada. Nah, tadi diperoleh nilai D-nya 1,1 dan kemudian nilai dari sudut geseknya adalah 0. Nah, di sini kita cari dulu nilai betanya berapa. Penyelesaiannya sama, kita menggunakan bantuan tabel, jadi perlu ditarik garis gitu ya. Kemudian untuk angkanya juga pakai dikira-kira juga kayak gitu. Nah, di sini kita tarik garis dulu 1,11 di sini ya.
1,11 kita tarik ke atas, kemudian kita cari nilai ND-nya. ND-nya tadi 0,125. 0,125 kira-kira di sini. Nah, di titik ini ya nanti pertemuannya. Berarti kalau di titik ini nanti untuk nilai betanya kalau kita tarik garis seperti ini sekitar 22. Kalau yang di atasnya kan 22,5%. Kita anggap di sini adalah 22 derajat kayak gitu. Maaf ini derajat ini, bukan persen ini gambarnya. Ya, jadi untuk betanya berarti diperoleh nilai 22. Nah, buat punya teman-teman sendiri nilainya sudah sesuai belum? 22 belum dapatnya? Iren mungkin pakai tabel ini enggak? Ya Bu, pakai tabel itu. Terus dapatnya hasilnya sama enggak kayak punya saya? Sama Bu. Oke, baik. Berarti sudah paham ya, paling enggak caranya untuk mengerjakan untuk teman-teman yang lain juga. Oke. Nah, niatnya saya cuma ingin mengevaluasi ini saja. Terus kemudian saya mau ingatkan lagi untuk teman-teman, barangkali masih ada yang belum mengumpulkan tugas. Nah, silakan dikumpulkan ya teman-teman ya. Jadi biar nilainya nggak kosong, nanti seenggaknya kan kalau misalkan mengumpulkan tugas kan masih dapat nilai daripada enggak sama sekali gitu. Ini mumpung masih masih belum puas gitu ya. Nah, untuk minggu depan ini kan pekan ke-15, ini kan pekan ke-14. Jadi kalau untuk mata kuliah pengampu saya biasanya untuk pekan ke-15 saya buat pekan sunyi ya. Jadi teman-teman silakan nanti fokus belajar buat persiapan UAS kayak gitu. Nanti silakan kita kosong dulu untuk pertemuannya minggu depan. Tapi saya ingatkan juga buat teman-teman yang belum mengumpulkan tugas utamanya. Soalnya saya cek beberapa masih banyak yang belum mengumpulkan, pun juga dengan pertemuannya padahal cuma 21 anak, tapi yang hadir seringnya ya cuma 19, kadang malah cuma 10 anak kayak gitu. Jadi saya harapkan kalau misalkan nanti rekapannya ini sudah jadi, ya kebetulan belum jadi-jadi ya, saya juga minta maaf karena saya juga bingung waktunya juga bagi waktunya, jadi nggak selesai-selesai buat ngerekapnya ini. Nah, masih banyak tugas, oke. Nggak apa-apa, nanti insya Allah pokoknya sebelum UAS saya sudah membuatkan rekapan, sudah jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada yang misalkan miss, saya merasa masuk Bu di hari ini tapi kok tidak diabsenkan, silakan nanti teman-teman bisa menghubungi saya langsung gitu ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Barangkali saya ada kekurangan untuk mereview, mengevaluasi tugasnya. Ini nanti saya unggah di Google Classroom. Jadi teman-teman bisa sambil mempelajari tentang coretan saya ini gitu. Enggak cuma dari kerjaan teman-teman aja. Apa ya kemarin ya ada yang belum saya unggah kayaknya. Ini belum sama yang sebelumnya itu jaring-jaring aliran. Belum ya kayaknya ya? Benar Iya, nggak sih? belum Bu. Oh iya, jaring-jaring aliran. Kalau yang jaring-jaring aliran ada yang kesusahan enggak? Terkait pengerjaannya. Gimana? Apa sudah paham semua tentang jaring-jaring aliran? Ini sekalian tak reviewnya tah. Bentar, Untuk jaring-jaring aliran tuh paham susah. Gimana? Masih bingung tah? Iya. Masih Bu. Oke, baik. Enggak apa-apa kalau misalkan masih bingung itu silakan ngomong aja enggak apa-apa. Nanti saya bantu untuk evaluasi. Oke, ini yang tentang jaring-jaring aliran. Nah, jadi yang jaring-jaring aliran kemarin kayak gini ya. Ada soal bahwasanya sebuah bendung
dengan jaring arus diperlihatkan dalam gambar di bawah ini. Kemudian hitunglah debit rembesan jika K sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 meter per detik dan gambarkan diagram tekanan air di bawah bendung atau gaya angkatnya yang ke atas. Nah, gambarnya kan seperti ini. Untuk bendungnya, bendung jaring alirannya. Nah, kita perlu mengkonversikannya membuat ke gambar penampang bangunan air. Jadi kira-kira untuk gambarnya seperti ini ya teman-teman ya, penampang bangunan airnya. Oke, jadi ini gambar jaring arusnya, kemudian ini untuk penampang bangunan air. Nah, ini untuk hitungannya. Oke, baik. Yang pertama, ini jawaban dari soal yang A ya. Yang ditanya terkait debit rembesannya berapa. Nah, kita ketahui bahwasanya dari soal semuanya ini ada di gambar ini. Kan gambarnya seperti ini untuk jaring-jaring alirannya, penampangnya seperti ini. Nah, NF-nya kita peroleh nilainya 4, kemudian N-nya dapatnya 5, ND-nya 12, dan K-nya 5 kali 10 pangkat 6. Nah, untuk debit rembesannya berapa? Kita pergunakan rumus seperti ini. Ini diperoleh dari materi yang kemarin juga ya. Saya rasa di materi yang kemarin ada terkait rumus ini gitu. Nanti tinggal dimasukkan aja untuk pengerjaannya. 4 kali 5 kali 10 pangkat 6 dikali dengan 5 per 12. Nah, dapatnya adalah 8,33 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Nah, ini untuk rembesannya diperoleh sekian. Kemudian masuk ke diagram tekanan air di bawah bendung. Nah, kita perlu mengetahui dulu letak garisnya, terus kemudian disesuaikan ya dengan gambar diagramnya. Nantinya yang paling besar sendiri itu ada di gambar yang pertama, terus kemudian disusul dengan yang kedua, ketiga ini 8,54, kemudian 6,46 dan seterusnya, yang terakhir adalah 5,83. Ini diperoleh dari hitungan ini semua. Untuk yang 12 maksudnya ini 5 kali 2 per 12. Ini diperoleh 12-nya dari ND ya teman-teman, diketahui di sini. Kemudian untuk nilai angka 2 ini, nah ini diperoleh dari gambarnya. Jadi nanti untuk detail bagian bangunan yang paling dasar, ini nanti tinggal diberi nama dulu A, B, C, D, E, F, sama dengan ini yang bagian atas ini. A, B, C, D, E, F. Jadi tergantung dari jaraknya nanti. Ini ya, jaraknya ini ya. Nah, ini jaraknya ini. Nanti tinggal dimasukkan ke hitungannya. Sudah kayak gitu aja. Kalau mau lebih bagus untuk gambarnya, teman-teman bisa gambar di kertas milimeter. Jadi nanti akan kelihatan untuk gambar diagramnya yang bagus itu kayak apa. Gitu ya. Ini kan ini belum real, ini paling masih sekitar 5 cm, belum sampai 9 cm. Kayak gitu. Jadi gambarnya nanti kalau digambar ke bawah dulu, baru semakin ke atas untuk gambar diagramnya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Coba. Kerjaannya sama seperti ini enggak, teman-teman? Beda. Beda. Beda, Bu. Ya, oke, enggak Nggak ada apa-apa. tabelnya, Bu. Oh, enggak ada tabelnya ini. Oke, enggak apa-apa. Jadi nanti sambil dipelajari aja untuk penentuan letak garisnya ya.
gimana kok bisa seperti ini untuk gambarnya. Nanti teman-teman kalau misalkan masih bingung, kita WA aja di grup gitu biar nanti lebih lebih jelas gitu ya teman-teman ya. Oke. Nanti saya unggah ini untuk penjelasan yang jawaban jaring-jaring aliran. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Oke, selain ini jaring-jaring aliran ada lagi nggak? Barangkali saya ketinggalan untuk nge-reviewnya. Gimana? Tidak ada. Oke, baik. Ya, nanti coba dipelajari dulu yang jaring-jaring aliran sambil dihitung-hitung ini dapatnya dari mana. Nanti WA di grup ya. Gitu aja ya, teman-teman ya. Iya, Baik, Bu. Oke, baik. Baik, Bu. Jadi minggu depan pekan sunyi ya untuk mata kuliah saya. Silakan dipersiapkan untuk UAS di pekan ke-16. Jadi minggu depan tidak ada pertemuan gitu. Kalau misalkan kalian nge-review materi mulai dari setelah UTS hingga akhir masih ada yang kebingungan, silakan nanti segera tanya dan melengkapi kerjaan yang belum kalian kumpulkan, gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mau bergabung sore ini. Saya mohon maaf bila selama ini ada salah kata atau salah perbuatan ke kalian. Barangkali saya juga agak lupa ya untuk nge-review dan seterusnya seperti itu, untuk memberikan nilai juga. Nanti silakan teman-teman sambil menyusul untuk absen dan kekurangan tugas juga, nanti silakan hubungi saya ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih. Ketemu lagi saat UAS ya. Iya, Bu. Iya, Bu.